Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bangkalan mengalami darurat sampah. Bukan hanya di daerah kota, di sejumlah tempat yang dekat dengan aktivitas ekonomi, tidak lepas dari problem sampah juga. Hal ini bisa dilihat langsung bagaimana sampah menumpuk dan berserakan di pasar-pasar dan dibiarkan berhari-hari hingga bau busuknya menyengat hidung. Terlihat juga sampah di perairan Pelabuhan Timur Kamal, sampah di pinggiran jalan raya, TPS ilegal, tanah urugan di depan SMKI 2 Bangkalan, dan beberapa TPS ilegal di berbagai titik Kabupaten Bangkalan. Jika kita berjalan menyusuri perkampungan, terlihat juga TPS ilegal yang letaknya tidak jauh dari pemukiman warga, padahal tidak jauh dari itu ada TPS legal. Selain itu, kita melihat langsung bagaimana sampah-sampah itu dibakar di tempatnya, padahal berada di tengah-tengah pemukiman warga, tepi jalan yang sudah barang tentu asap dan baunya mengganggu pengguna jalan. Yang tak kalah membahayakan lagi bagaimana asap dari pembakaran sampah terhirup anak-anak. Hal yang nyata, dampak sampah terhadap lingkungan adalah berbau busuk, merusak pemandangan, dan mencemari udara, air, beserta tanahnya. Demikian juga akan berdampak pada risiko infeksi bakteri, muncul berbagai penyakit yang ditimbulkan karena lingkungan yang kotor dan asap pembakaran sampah, antara lain diare, Leptospirosis, demam tifoid, penyakit pes, sigolosis, TB paru, tuberkulosis, pneumonia, dan ISPA. Sementara sampah di lautan, sampah plastik yang mengambang lama di air laut akan menjadi mikroplastik yang larut dalam air, yang bisa termakan oleh ikan dan bisa masuk dalam aliran darah manusia yang memakannya dan bisa menyebabkan kanker. Hasil wawancara kami kepada Puskesmas Kabupaten Bangkalan dengan menanyakan adakah hubungan carut-marut sampah dengan kondisi kesehatan masyarakat di Bangkalan, jawabannya jelas, lebih-lebih terhadap anak-anak. Oleh karena itu, problem sampah ini harus diatasi dengan betul oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan tentu problem sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Warga bisa membantu pemerintah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah sesuai dengan jenis sejak dari rumah dan meminimalisir dalam menghasilkan sampah. Sejauh yang kami telusuri, ada 3 kegiatan yang dijadikan metode untuk mengatasi problem sampah sekitar kota Bangkalan, yaitu rumah daur ulang yang letaknya berada di Kelurahan Pangeranan, TPS 3R dengan konsep reuse, reduce, dan recycle, serta ada pula metode bank sampah. 3 metode penanganan sampah ini sangat berkaitan. Bank sampah hanya mengambil sampah-sampah yang masih bisa dijual dan didaur ulang. Sampah-sampah yang tidak laku dijual oleh bank sampah menjadi bagian TPS 3R. Misalnya, bagian-bagian sampah organik yang memungkinkan diolah menjadi pupuk organik dan yang tidak bisa dikelola di TPS 3R, misalnya pampers, pembalut wanita, kain-kain dialihkan ke RDU untuk dijadikan briket arang. Adapun cara kerja untuk bank sampah merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, yang mana bank sampah melakukan kegiatan antara lain pemilahan sampah, pengumpulan sampah, atau pengolahan sampah. Kegiatan bank sampah ini sangat efektif dikarenakan manajemen bank sampah yang tertulis rapi, seperti buku tabungan, daftar harga masing-masing jenis sampah sangat memudahkan manajemen keuangan bagi pengelola dan para nasabah. Sampah sudah terpilah sejak dari rumah nasabah sesuai jenisnya, memudahkan bagi pengelola untuk menimbang dan menentukan harga. Dengan sampah yang sudah terpilah, memudahkan dan meringankan kerja pengelola bank sampah dalam menata sampah sesuai dengan jenisnya, sehingga
ruangan bank sampah pun bisa rapi dan bersih. Sampah anorganik yang sejak awal sudah terpisah dari sampah organik tidak mengganggu lingkungan sekitar. Proses distribusi di bank sampah cukup murah dan mudah, bisa diaplikasikan oleh dan semua kalangan masyarakat. Para nasabah senang bisa mendapatkan uang tabungan dan memilah sampah. Jika manajemen bank sampah ini bisa digalakkan, selain bersifat social entrepreneurship, ia juga bersifat social engineering. Yang sudah terbiasa memilih sampah akhirnya mempunyai kesadaran untuk meminimalisir membuat sampah, sehingga bisa mengurangi debit sampah. Adapun kegiatan cara kerja TPS 3R, intinya bersifat memanfaatkan, menggunakan, dan mengurangi. Semua sampah diambil dari rumah tangga oleh petugas pengambilan sampah seminggu 2 kali, ada yang 3 kali, dan setiap hari. Selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan dilakukan pemilahan kelompok. Sampah yang bisa dimanfaatkan untuk daur ulang seperti botol, baik botol plastik maupun kaca, kertas, karton, dan kardus. Sisa pemilihan kelompok recycle kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan sampah organik menggunakan mesin pencacah. Sebelum masuk mesin pencacah, dilakukan pemilihan tahap kedua dengan mengambil sampah non-organik yang masih tersisa seperti plastik, kertas pembungkus, masker, seng, beling, tulang potongan kayu, dan sebagainya. Sementara untuk plastik yang berfungsi sebagai pembungkus sisa makanan dibiarkan ikut tergiling di mesin pencacah karena nanti akan memisah sendirinya. Adanya TPS 3R dapat dikatakan efektif karena bisa mengatasi problem sampah Kota Bangkalan. Namun, karena sampah terpilah dari rumah tangga, mengakibatkan sampah berbau busuk dan kondisi di dalam TPS 3R terlihat jorok dan sangat bau. TPS 3R dapat mengatasi sampah yang masih campur aduk, namun lebih menyulitkan proses pemilihan. Untuk kegiatan RDU, menurut Pak Anang selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, RDU diawali dari kerjasama riset antara LPPM Universitas Trunojoyo Madura dengan DLH tentang pengolahan sampah, yang melahirkan konsep cara kerja RDU yang mengolah sampah residu dengan mesin menjadi briket arang. Tujuannya agar Kabupaten Bangkalan mampu menerapkan konsep zero waste. RDU dapat menampung sampah dari 4 kecamatan, yaitu Kamal, Socah, Bangkalan, dan Kecamatan Burne, dengan total debit sampah sebanyak kurang lebih 104 ton setiap harinya. Sedangkan produknya adalah briket arang yang dapat digunakan untuk industri, salah satunya pabrik tahu di Burne yang meminta hingga 1 ton per hari. Konversi sampah plastik menjadi briket arang bukan berarti sampah hilang cerita, tapi justru sampai dirubah dalam bentuk ukuran minimum yang gampang dihembus angin kemana-mana. Proses produksi briket juga menimbulkan suara bising dan polusi udara dari asap yang ditimbulkan. Maka sebaiknya letak RDU harus berada jauh dari pemukiman warga. Proses produksi di RDU membutuhkan mesin besar dan biaya yang tidak murah. Hal ini tentu akan sulit diaplikasikan oleh kalangan masyarakat pada umumnya untuk mengatasi masalah sampah. Dari 3 kegiatan penanganan sampah ini, yang lebih memenuhi blue green economy adalah kegiatan bank sampah. Satu sisi bisa menjadi social entrepreneur, dan di sisi lain juga menjadi social engineering, di mana melalui bank sampah bisa mendapatkan tambahan finansial, dan juga melalui bank sampah bisa belajar disiplin agar meminimalisir dari menimbulkan sampah sejak dari rumah.